Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hakikat, fungsi, sifat, dan kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0 di SD. Yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Adapun bahasa resmi adalah bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat di dinas. Yang kedua, yaitu fungsi bahasa. Terdapat 3 fungsi utama bahasa, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi. Karena melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa, di mana setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Yang ketiga, sebagai identitas suatu suku atau bangsa, di mana setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu, bahasa dijadikan sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku. Sifat bahasa. 1. Bahasa bersifat arbitrar atau dinamis. Karena keterkaitan manusia dengan bahasa dan kehidupan manusia akan terus berubah dan tidak tetap, maka bahasa menjadi ikut berubah menjadi tidak tetap dan tidak statis. 2. Bahasa bersifat konvensional. Semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 3. Bahasa bersifat produktif. Meskipun unsur-unsur itu terbatas, tetapi terdapat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. 4. Bahasa bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik berarti setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. 5. Bahasa bersifat universal. Maksud dari bahasa bersifat universal yaitu terdapat ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. 6. Bahasa sebagai identifikasi diri. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Lalu yang terakhir adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.